Gayatri, kau baik-baik saja, sayang? Aku baik-baik saja, Ibu. Yang Mulia Raja, aku akan melakukan hal yang sama, walau dia adalah orang lain. Karena aku tahu bahwa tidak ada kehidupan yang berjalan dengan sendirinya. Kita juga membutuhkan kebahagiaan dan tawa orang lain dalam kehidupan kita. Yang Mulia Raja, kau sudah menyelamatkan nyawa putriku. Dan sekarang aku berhutang selamanya padamu. Mulai saat ini penutup kepalaku akan selalu ada di kakimu. Tidak, Paman. Harga diri Paman terletak di penutup kepala Paman. Jangan biarkan penutup kepala Paman berada di kaki seseorang. Tapi kira-kira siapa yang meletakkan bom di kelapa itu, Yang Mulia Raja? Aku yang menaruh kelapanya. Tapi aku diperintah melakukan itu oleh Pangeran Laksharat. Aku memberikan kepadanya untuk menyimpannya. Aku tidak tahu siapa yang membawanya. Siapapun yang berani melakukan ini terakhir kali dia bisa melakukannya. Dia telah memulai permainan, tapi akulah yang akan menyelesaikannya. Aku akan mengungkap pelakunya dan pernikahan hanya dilangsungkan setelah itu terjadi. Yang Mulia benar. Sampai orang jahat itu tertangkap, pemakaian tanda merah ditunda. Arunodai, tutup semua pintu masuk ke istana. Jangan sampai ada yang bisa melarikan diri. Baik, Yang Mulia. Hei, berhenti! Mau kemana kau? Kenapa kau gagap begitu, ha? Dia adalah suruhanku. Dan dia sedang mencariku. Jangan khawatir, Gayatri. Siapapun yang melakukannya akan segera ditangkap. Kalau penjahatnya tertangkap, kalau tidak, Pak Gayatri seumur hidup tidak akan memakai tandanya. Dia tidak sempurna. Walau aku belum sempurna, aku tetap menjadi milik Yang Mulia. Aku anggap diriku sempurna, walaupun aku tidak sempurna. Dan kakak ipar, ini bukan tentang tanda merah itu, ini tentang suamiku. Jika ada yang coba untuk menyerang suamiku, maka dia harus segera dihukum.
Karena itulah aku mendukung Yang Mulia. Dia telah melakukan hal yang benar. Kebenaran adalah segalanya. Maafkan aku, Pangeran. Aku ketakutan. Kau jangan takut, Saroj. Kau tidak boleh takut. Selama aku di sini tidak ada yang berani menyentuhmu. Tolong maafkan aku, Pangeran. Aku gagal. Tidak apa-apa, Saroj. Apa yang bisa kita lakukan jika memang dia ditakdirkan? Kau telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan Yang Mulia dan wanita itu mati dalam ledakan. Kau tidak perlu khawatir. Yang Mulia, aku telah memerintahkan semua pintu keluar dari istana ditutup. Siapapun yang melakukan perbuatan hina ini tidak akan lolos. Dan sesuai perintah Yang Mulia, aku telah menyalakan lentera. Tapi apa yang akan kita lakukan? Suruh semua orang di istana ini untuk menghadapku. Sudah waktunya untuk mengungkap semuanya. Iya, Yang Mulia. Ayah, aku sedang... Bagus sekali. Apa kau lihat? Anak itik tidak perlu diajari berenang. Suamiku, dia itu putramu. Kenapa seperti itu? Kau gila. Maksudku ada darahku yang mengalir melalui urat nadinya. Laksyarat mirip denganku. Itu benar, suamiku, bahwa ada darahmu yang mengalir dalam tubuhnya. Karena sama sepertimu, dia membuat konspirasi. Sama sepertimu juga konspirasinya gagal. Ini benar-benar mengikuti jejakmu. Ya, seolah-olah semua konspirasimu berhasil dengan baik. Hah? Hasil tidak mungkin didapat. Hanya dengan aku akan taklukkan musuh Yang Mulia, aku pasti akan taklukkan musuh. Itu tidak mungkin. Yang Mulia memanggil Anda semua untuk ke aula. Baik, kami ke sana. Aku tidak akan mengatakan siapa orang yang menyerangku. Tapi api pada lampu inilah yang akan mengungkap semuanya. Aku diserang menggunakan bubuk mesiu. Maka siapapun yang menyerangku pasti masih tersisa bubuk mesiu di tangannya. Aku minta kalian maju satu persatu dan meletakkan tangan kalian di atas lentera. Api akan memberitahu siapa pelakunya dengan membakar tangan dari orang yang memasang bom itu. Karena bubuk mesiu tidak bisa dibersihkan dari tangan seseorang dengan mudah. Kenapa aku tidak membersihkan tangan? Aku tidak akan bisa lolos sekarang. Cepat!
Saroj akan ketahuan. Bagaimana kalau dia menyebut namaku? Letakkan tanganmu di atas lentera. Kenapa? Laksyaras? Astaga, apa yang terjadi pada putraku? Penjaga, ambilkan air. Buka matamu, nak. Aku minta maaf, Ayah. Aku merasa tidak enak badan. Ayo berdiri. Ayo berdirilah. Ternyata Yang Mulia lebih pandai dari yang aku duga. Ulurkan tanganmu. Turunkan tanganmu lebih ke bawah. Lebih ke bawah lagi. Rupanya si pengkhianat tidak ada lagi di istana. Tidak. Siapapun dia pasti orang yang sangat licik. Dia pasti sudah membersihkan tangannya sekarang. Pasti ada sebuah petunjuk. Geledah semua ruangan. Sebelum kantong misiu ini ditemukan di kamar Saroj, aku harus menyembunyikannya. Geledah semua tempat. Kita pasti akan menemukan sebuah petunjuk. Tidak ada apapun di sini. Tidak ada? Hanya kamar pangeran yang belum digeledah. Ayo kita ke kamar pangeran. Hei, suamiku. Apa yang akan kau lakukan? Suamiku, ini rahasia. Ini memang rahasia, Kokila. Tapi tidak terlalu rahasia. Semua yang ada di sini berisi tentang aku. Aku ingin membawa si penyerang itu ke hadapan Yang Mulia Raja dalam waktu 2 jam. Aku pikir sekarang aku akan sembunyikan ini supaya tidak ada yang menemukannya. Tapi masih ada hal yang menggangguku. Kalaupun masih ada bukti, apakah Laksyaras telah menyembunyikannya dengan baik? Jangan khawatirkan itu. Aku sangat mempercayainya setelah apa yang dia lakukan hari ini. Dia pasti sudah menanganinya. Biarkan aku yang menangani ini semua. Baiklah. Ayo cepat. Dengar, mungkin masih ada lagi. Cepat kau periksa. Tidak ada apa-apa. Ayo cepat Baiklah. pergi. Cepat, cepat. Tutup pintunya. Iya. Aku akan kembali.
Kunci ini akan aku sembunyikan di sini. Ayo keluar. Ayo cepat-cepat. Ayo. Tidak peduli seberapa pintar pelakunya, dia selalu meninggalkan beberapa petunjuk. Ayo cepat. Raja memerintahkan kami untuk melakukan pencarian di sini. Baiklah. Geledah seluruh ruangan ini. Yang Mulia berusaha keras untuk mencari pengkhianat itu, agar pernikahan kami dapat segera berlangsung. Dan aku hanya berdiam diri saja. Apalagi yang bisa kau lakukan, Gayatri? Kenapa aku tidak bisa? Saat Safitri bisa mengikuti Raja Kematian untuk menyelamatkan Satyavan, lalu mengapa aku tidak bisa? Ikutlah denganku. Ayo. Laksharaj, sudah sembunyikan semuanya? Iya. Ayo. Pangeran. Pangeran, kami menemukan berangkas rahasia di kamar Anda. Tolong ikut dengan kami dan membukanya. Hidupku adalah buku yang terbuka, tanpa ada rahasia di dalamnya. Ayo, kalian ingin melihat berangkas rahasiaku? Aku akan tunjukkan kepada kalian. Ayo. Cepatlah, waktuku tidak banyak. Tunggu, Pangeran. Dengan mengeluarkan tas bubuk misiu dari kamarku, kau telah menyelamatkan hidupku. Keamanan telah menemukan berangkas rahasia itu. Tempat aku menyembunyikan bubuk misiunya. Ini adalah kunci berangkas itu. Kau harus bawa kunci ini denganmu. Dan aku akan menangani masalah di ruangan ini. Pergilah. Cepat pergi. Pergi. Sangat susah untuk kabur dari sini. Tapi pasti aku akan memenuhi janjiku yang kubuat pada pangeran. Aku akan menghabisi Yang Mulia Raja sebelum mereka menangkapku. Aku akan menghabisi Yang Mulia Raja. Berhenti. Perintahkan pada semuanya untuk berhenti mencari. Tetap di tempat masing-masing. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Siapa itu putriku, katakan. Ayah, aku hanya akan mengatakan ini pada Yang Mulia.
Bagaimana dia bisa tahu? Orang itu benar sekali. Siapapun dia adalah seseorang dari dalam. Pergilah dan katakan pada semuanya. Sekarang aku harus menghabisinya sebelum membunuh Yang Mulia Raja. Aku telah melakukan sesuatu demi kebaikan Yang Mulia. Aku berharap si penyerang mendengarkan perkataanku tadi. Jika aku berteriak, dia akan lari lagi. Aku harus biarkan dia mendekatiku, agar aku bisa melihat wajahnya. Aneh. Kuncinya aku tinggal di sini. Iya benar. Tapi tidak ada. Iya, coba kau lihat baik-baik. Sudah aku lihat baik-baik, tapi kuncinya tidak ada. Tolong, maafkan aku, Pangeran. Tapi aku harus membuka berangkasmu. Yang Mulia, berangkas di kamar Pangeran sedang dibuka. Aku memang sudah mencurigai Pangeran. Bukalah berangkasnya. Aku akan datang ke sana. Baik, Yang Mulia. Aku tahu kau ada di ruangan ini. Dan sekarang, karena kau sudah tahu bahwa aku yang menyerang Yang Mulia Raja, maka aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini. Siapa kau? Jadi kau rupanya yang ingin menghabisi Yang Mulia. Itu berarti kau tidak tahu siapa yang menyerang Yang Mulia Raja. Aku tidak menduga kau akan melakukan tipuan semacam itu untuk menjebakku. Dan lihatlah, aku terjebak. Dan kau juga terjebak. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Lepaskan.
Apa kau baik-baik saja? Kunci ini silakan bukalah. Kami ini orang yang jujur. Kami tidak sembunyikan apapun. Apalagi dari Yang Mulia. Buka saja. Ayo silakan. Ayo buka. Ya benar. Buka saja, tidak ada apapun. Brankasnya tidak bisa dibuka. kali ini pasti akan terbuka. Aku rasa kau memerlukan ini. Aku menemukan kunci ini bersama dengan Saroch. Itu benar sekali, Paman. Saroch yang sama dengan pelayan dari pangeran. Saroch yang sama juga yang berusaha untuk membunuhku. Apa? Penjaga, jangan sampai Saroch melarikan diri. Tangkap dia lebih dulu. Mari, Paman, kita lihat rahasia apa yang ada di dalam brankas milikmu ini. Saroch, Pangeran, sudah kuduga kau akan bersembunyi di sini. Yang Mulia mengetahui semuanya. Tolong selamatkan aku, Pangeran. Aku takut sekali. Apa yang akan terjadi pada aku? Tidak akan terjadi apapun. Tidak akan terjadi apapun. Kau tidak perlu takut. Aku ada di sini. Tenanglah, Saroch. Aku pastikan tidak akan terjadi apapun padamu. Aku tidak tahan melihatmu dalam kesakitan. Pangeran, tidak kuduga kau akan berbuat serendah itu. Ibu Ratu, suamiku tidak bersalah. Kokila, jika suamimu tidak bersalah, bagaimana bisa kunci brankas rahasia ditemukan ada pada Saroch? Katakan padaku,
kunci brankas rahasia ini. Dan diamu itu sudah membuktikan kejahatanmu. Ibu Ratu, aku bersumpah tidak melakukan apapun. Benar, Ibu Ratu. Kali ini dia tidak melakukan apa-apa. Kali ini, aku tidak pernah melakukan apapun. Katakan yang sebenarnya padaku. Karena jika aku memaksamu untuk mengatakan yang sebenarnya, itu akan sangat menyakitkan. Beritahu kami, Pangeran. Laksyaraj, ternyata kau sudah menjebakku. Dan kau melarikan diri setelah menjebak ayam. Ibu Suri, sebenarnya aku... Suara apa itu, suamiku? Ayo kita lihat, suamiku. Sini. Sembunyikan bubuk mesiu itu. Suamiku ini. Ayo cepat lakukan. Iya. Arunodai. Ya, Ibu Ratu. Bacakan suratnya. Aku Saroj, seorang pemberontak dan aku berencana untuk membunuh Yang Mulia Raja. Aku mencuri kunci dari brankas sang pangeran, agar pangeran yang akan dicurigai jika aku tertangkap. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi memikul beban perbuatanku. Aku telah mengkhianati kerajaan. Aku tidak bisa hidup dengan beban ini. Itulah sebabnya aku bunuh diri. Kau akan terbebas dari rasa sakitmu. Minumlah. Apa yang kau berikan pada aku, Pangeran? Kau bilang selama kau ada bersamaku, tidak ada yang bisa menyentuhku. Aku sudah menyuruhmu untuk pergi tadi, tapi kau tidak pergi. Maka inilah akibatnya. Dan kau pantas mendapatkannya. Pengkhianat itu telah dihukum atas kejahatannya. Ambil mayatnya dan buanglah keluar.
Ini adalah tempat suci. Upacara pernikahannya belum selesai. Ayo semua kita pergi. Yang Mulia, ayo, oleskan tanda merahnya. Tanda merahnya telah dioleskan, Ibu Ratu. Iya Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan juga penjagaanmu. Teruslah untuk tetap terus melindungi Yang Muliaku. Berhenti. Kau telah melupakan sesuatu. Cincin hidung kerajaan. Dan kau harus memakainya. Cincin hidung mungil itu akan segera melukaimu. Lebih dari ledakan besar itu. Namaku adalah Kokila. Aku pasti akan menaklukkan musuhku. Silakan duduk. Di mana Lux? Aku akan mencari Lux. Sekarang, Yang Mulia, silakan Yang Mulia oleskan di dahinya. Silakan oleskan Yang Mulia.